Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Mariatul Zakiah dengan NIM 22501912227 dari kelas F, ingin mempresentasikan tentang standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam untuk memenuhi tugas sebelum praktikum farmasi terpadu. Standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam. Obat bahan alam atau OBA adalah serangkaian prosedur dan pengukuran yang bertujuan untuk menjamin mutu, kualitas, keamanan, dan khasiat efektivitasnya. Produk akhir yang dihasilkan ini sangat krusial karena bahan alam cenderung memiliki variasi kandungan kimia dan efek farmakologis yang dipengaruhi oleh banyak faktor: tempat tumbuh, waktu panen, proses pasca panen, dan lain-lain. Tujuan utama dari standarisasi OBA adalah untuk memastikan konsistensi dari satu batch produksi ke batch berikutnya, sehingga produk aman dan memberikan manfaat terapi yang diharapkan. Standarisasi farmasetikal mencakup persyaratan standar kimia, biologi, dan farmasi. Untuk sediaan farmasi berbasis bahan alam dikelompokkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan tingkat pembuktian khasiat dan persyaratan bahan baku yang digunakan. Pertama, jamu. Jamu adalah bukti empiris pengalaman turun-temurun. Persyaratan jamu yaitu bahan baku simplicia dan ekstrak memenuhi persyaratan mutu. Kemudian yang kedua adalah obat herbal terstandar OHT, adalah bukti ilmiah melalui uji praklinis pada hewan uji. Persyaratan bahan baku berupa ekstrak terstandar. Kemudian yang ketiga yaitu fitofarmaka, adalah bukti ilmiah melalui uji klinis pada manusia setara dengan obat modern. Persyaratan bahan baku berupa ekstrak terstandar dan sediaan diproduksi sesuai cara pembuatannya. Obat tradisional yang baik atau CPOTB pada kategori A atau B. Pertanyaan pertama, sebutkan parameter bahan baku, simplicia dan ekstrak, dan sediaan obat bahan alam yang umum dipersyaratkan oleh Pharmacopeia Herbal Indonesia. Jawabannya yaitu untuk simplicia terdapat identitas untuk memastikan kebenaran spesies tumbuhan yang digunakan, taksonomi termasuk nama latin, bagian tanaman yang digunakannya seperti akar, daun, dan lain-lain, dan tempat tumbuh ini mencegah penukaran bahan. Kemudian kandungan kimia untuk mengukur senyawa kimia yang spesifik yang terdapat dalam simplicia, baik senyawa identitas marker maupun kelompok senyawa aktif, misalnya flavonoid, alkaloid, ini menjamin potensi berkhasiat. Kemudian ada kadar air untuk menentukan jumlah air dalam simplicia, metode Carl-Fisher. Kadar ini yang tinggi meningkatkan resiko kerusakan degradasi dan pertumbuhan mikroba, jamur atau bakteri selama penyimpanan. Selanjutnya ada sudut pengeringan untuk menentukan presentase zat yang hilang saat dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius, meliputi air dan semua zat mudah menguap seperti minyak atsiri. Ini adalah ukuran umum kelembapan dan zat volatil. Kemudian ada kadar abu total untuk mengukur jumlah zat anorganik mineral yang tersisa setelah pembakaran sempurna. Ini adalah indikator kemurnian dari kontaminasi mineral alami. Kemudian kadar abu tidak larut asam untuk mengukur abu yang tidak larut dalam asam klorida encer. Ini secara spesifik mengukur kontaminan eksternal seperti pasir, debu, atau tanah. Kemudian ada kadar zat organik asing, menentukan keberadaan bahan lain dari spesies tumbuhan yang berbeda atau bagian tumbuhan yang tidak seharusnya ada. Ini adalah uji kemurnian visual.
Selanjutnya ada cemaran mikroba, yaitu untuk mengukur batas aman keberadaan mikroorganisme, angka lepeng total, kapang atau kamir, E. coli, salmonella, dan lain-lain. Ini adalah uji sanitasi dan keamanan produk. Dan ada cemaran logam berat, untuk mengukur kandungan logam berat toksik seperti timbal, kadmium, arsen, dan merkuri. Ini adalah uji keamanan kritis karena logam berat dapat terakumulasi dan bersifat karsinogenik. Selanjutnya untuk ekstrak, terdapat identitas untuk memastikan ekstrak berasal dari spesies Simplicia yang benar. Seringkali menggunakan metode kromatografi untuk mencocokkan pola senyawa. Kemudian ada senyawa identitas atau marker untuk mengukur kadar senyawa spesifik, zat aktif atau penanda atau marker yang digunakan untuk standarisasi ekstrak. Ini menjamin bahwa proses penyaringan berhasil mengumpulkan senyawa yang dikehendaki. Kemudian ada kadar sari untuk mengukur persentase total senyawa kimia, baik aktif maupun tidak, yang berhasil tersari ke dalam pelarut tertentu, air atau etanol. Ini menunjukkan efisiensi proses penyaringan. Kemudian susut pengeringan untuk menentukan jumlah air dan pelarut residu yang tersisa dalam ekstrak. Ini penting untuk stabilitas dan dosis yang akurat. Kemudian ada kadar abu total dan tidak larut asam. Sama seperti Simplicia, parameter ini mengontrol cemaran anorganik yang mungkin berbawa selama proses penyaringan atau kontaminasi peralatan. Kemudian ada cemaran mikroba dan logam berat uji. Keamanan yang harus ketat karena ekstrak adalah bentuk terkonsentrasi. Konsentrasi logam berat atau mikroba berpotensi meningkat. Selanjutnya, untuk sediaan obat bahan baku, terdapat identitas bahan baku untuk memastikan bahwa bahan baku ekstrak yang digunakan dalam formulasi produk jadi sesuai dan memenuhi standar yang ditetapkan. Kemudian ada uji mutu sediaan meliputi uji fisika, kimia, sediaan seperti waktu hancur tablet atau kapsul, keseragaman bobot, disolusi, viskositas untuk sirup, dan pH. Ini menjamin produk berfungsi dengan baik. Kemudian ada zat aktif atau marker untuk mengukur konsentrasi senyawa aktif atau marker dalam sediaan jadi. Ini menjamin produk mengandung dosis yang diklaim. Kemudian ada stabilitas uji untuk penyimpanan, untuk menentukan umur simpan produk, memastikan bahwa kadar zat aktif dan mutu dia tidak berubah signifikan hingga tanggal kadaluarsanya. Selanjutnya ada cemaran meliputi cemaran mikroba dan logam berat untuk memastikan produk jadi aman dan memenuhi standar sanitasi. Dan ada wadah dan kemasan untuk memastikan wadah, botol, atau blister tidak bereaksi dengan produk, kedap udara, dan mampu melindungi isi dari pengaruh lingkungan, cahaya, atau kelembapan, serta memberikan informasi etiket yang benar. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, sebutkan metode analisis kimia yang umum digunakan di Pharmacopoeia Herbal Indonesia. Jawabannya, ada metode kromatografi, yaitu pemisahan dan identifikasi. Metode kromatografi adalah teknik pemisahan yang sangat penting untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Prinsipnya adalah untuk memisahkan komponen campuran berdasarkan perbedaan afinitas terhadap fase gerak dan fase diam. Terdapat beberapa metode kromatografi seperti kromatografi lapis tipis atau KLT untuk pemisahan komponen pada fase diam padat, plat silika atau alumina.
untuk mengidentifikasi berdasarkan nilai RF, faktor retensi, dan pola noda. Identifikasi kualitatif simplisia dan ekstrak, pola sidik jari senyawa, dan screening awal. Kemudian ada kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT, yaitu untuk pemisahan komponen yang larut dalam fase gerak cair di dalam kolom tekanan tinggi dengan resolusi dan sensitivitas tinggi. Penetapan kadar kuantitatif senyawa, identitas atau marker, dan cemaran. Selanjutnya ada kromatografi gas, spektrofotometri masak atau KGMS, yaitu untuk pemisahan komponen volatil seperti minyak atsiri dalam fase gerak gas, diikuti dengan identifikasi struktur molekul berdasarkan pola fragmentasi, analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa volatil, dan penentuan struktur senyawa. Selanjutnya, metode spektrofotometri, yaitu untuk pengukuran interaksi energi. Metode spektrometri untuk mengukur interaksi energi radiasi elektromagnetik dengan molekul digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Terdapat spektrometri UV visible untuk mengukur absorbansi cahaya pada daerah ultraviolet UV dan visible tampak yang disebabkan oleh transisi elektronik gugus kromofor. Penentuan kadar kuantitatif senyawa tertentu, misalnya kadar flavonoid fenolik total setelah reaksi pembentukan warna derivatisasi. Kemudian ada spektrofotometri inframerah untuk mengukur penyerapan radiasi inframerah oleh molekul yang menyebabkan vibrasi ikatan kimia. Identifikasi kualitatif zat aktif murni, analisis sidik jari, dan verifikasi identitas. Misalnya, identitas minyak atsiri, pemastian struktur. Selanjutnya, metode gravimetri atau penimbangan. Metode gravimetri adalah teknik klasik yang mengukur berat zat berdasarkan perubahan massa. Terdiri dari penetapan kadar abu total dan tidak larut asam, pengukuran berat sisa anorganik setelah pembakaran sempurna, pengabuan pada suhu tinggi, indikator kemurnian simplisia dari kontaminasi mineral alami dan eksternal pasir atau tanah. Penetapan kadar air, penentuan air murni dalam bahan seringkali menggunakan metode trimetric Hall-Fisher yang seperti terdapat H2O, kontrol mutu untuk mencegah kerusakan mikroorganisme dan kimiawi selama penyimpanan. Kemudian ada penetapan suhu pengeringan untuk pengukuran total berat zat yang hilang, air ditambah zat penguap setelah pengeringan pada suhu tertentu hingga mencapai berat konstan. Indikator umum kelembapan dan sisa pelarut pada ekstrak. Kemudian ada penetapan kadar sari untuk mengukur berat ekstrak kering yang diperoleh setelah penyarian sempurna simplisia dengan pelarut tertentu, air atau etanol, dan penguapan pelarut. Indikator efisiensi penyaringan dan kualitas simplisia. Dan selanjutnya analisis kimia lain, yaitu untuk uji screening fitokimia, serangkaian uji reaksi kimia sederhana yang sederhana dan cepat, terdiri dari uji warna dan pengendapan untuk mendeteksi secara kualitatif golongan senyawa tertentu, misalnya alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, steroid, atau terpenoid. Kemudian ada analisis kualitatif awal kandungan senyawa untuk memverifikasi identitas dan potensi khasiatnya. Dan untuk pengujian cemaran logam berat, metode spektrofotometri serapan atom atau spektrometri emisi atom plasma induktif. Uji keamanan untuk mengukur kadar logam toksik, timbal, kadmium, arsen, dan merkuri yang tidak boleh melebihi batas aman. Dan selanjutnya untuk pertanyaan ketiga,
Bacalah dan buatlah rangkuman beberapa pengujian dalam parameter standarisasi yang tertera pada Farmakopeia Herbal Indonesia sesuai tabel berikut. Jawabannya pada nomor ke-1, susut pengeringan. Untuk metode pengujiannya yaitu untuk menimbang sampel kering setelah pemanasan dan membandingkannya dengan beras sampel awal untuk mengetahui presentasi kehilangan berat akibat penguapan air dan senyawa mudah menguap lainnya. Ini adalah metode gravimetri. Perhitungan didasarkan pada selisih berat awal dan berat akhir. Proses ini harus dilakukan pada desikator sebelum penimbangan untuk mencegah reabsorpsi kelembapan dari udara. Kemudian untuk prinsip pengujiannya, yaitu untuk mengukur sisa zat setelah pengeringan pada suhu 105 derajat Celcius sehingga bobot konstan. Bobot konstan adalah titik kritis di mana pemanasan dihentikan. Bobot dianggap konstan jika perbedaan antara dua penimbangan berturut-turut sangat kecil, misalnya tidak melebihi 0,5 mg. Suhu 105 derajat Celcius adalah suhu standar, namun monografi tertentu mungkin menetapkan suhu yang berbeda. Dan pada parameter kunci yang diamati, presentasi bobot yang hilang dari suatu zat setelah dikeringkan pada suhu dan jangka waktu tertentu. Presentasi yang hilang ini mencerminkan kandungan air H2O ditambah zat-zat yang mudah menguap volatil lainnya, seperti sisa pelarut pada ekstrak atau minyak atsiri pada simplicia. Selanjutnya untuk nomor 2 yaitu kadar air. Pada metode pengujiannya menggunakan dua metode, yaitu metode gravimetri dan metode tetrimetri. Pada metode gravimetri atau susut pengeringan, yaitu untuk mengeringkan sampel dan mengukur selisih bobot sebelum dan sesudah pengeringan. Sampel dipanaskan hingga semua zat yang mudah menguap menghilang, dan selisih berat awal dan akhir digunakan untuk perhitungan. Pada prinsip pengujiannya yaitu untuk pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada suhu 105 derajat Celcius sehingga bobot konstan selisih bobot dihitung sebagai presentasi bobot yang hilang. Pada suhu 105 derajat Celcius adalah suhu standar untuk menguapkan air dan zat volatil lainnya tanpa merusak matriks. Untuk parameter kunci yang diamatinya yaitu berat konstan, perbedaan bobot pada dua penimbangan berturut-turut, minimal suhu pengeringannya yaitu harus 105 derajat Celcius atau sesuai monografi. Dan pada berat awal dan akhir, pengukurannya harus yang presisi. Kemudian metode tetrimetri atau Karl-Fischer adalah metode untuk melakukan titrasi dengan reaksi Karl-Fischer untuk bereaksi secara stoikiometri dengan air. Metode ini melibatkan reaksi kimia yang dikontrol untuk mengukur air secara langsung. Pada prinsip yang digunakannya yaitu air bereaksi secara spesifik dengan yodium dalam reaksi. Titik akhir titrasi dideteksi secara elektrometri atau potensiometri. Prinsipnya adalah reaksi kimia yang hanya terjadi jika ada air H2O dan yodium yang dikonsumsi berbanding lurus dengan jumlah air. Dan untuk parameter kunci yang diamatinya yaitu titik akhir titrasi ditentukan secara elektrometris ketika semua air telah bereaksi. Volume reaksinya yaitu jumlah reaksi Karl-Fischer yang dikonsumsi berbanding lurus dengan kadar air. Pada kelemahan kedua metode tersebut yaitu pada metode gravimetri, hasilnya mencakup air dan semua zat mudah menguap lainnya seperti minyak atsiri sehingga tidak spesifik terhadap air murni. Kemudian pada metode tetrimetri sangat sensitif terhadap kelembapan udara.
dan hanya bisa digunakan untuk sampel dengan kadar air yang relatif rendah. Selanjutnya untuk nomor 3 yaitu kadar sari. Pada metode pengujiannya melibatkan dua jenis pengujian, larut air dan larut etanol. Keduanya menggunakan metode maserasi. Metode maserasi adalah perendaman digunakan untuk memastikan penyaringan berlangsung sempurna. Pada larut air mengukur senyawa polar, sementara larut etanol mengukur senyawa semipolar hingga nonpolar. Pada prinsip pengujiannya yaitu metode kuantitatif untuk menentukan jumlah kandungan senyawa dalam simplisia yang dapat larut dalam pelarut tertentu. Prinsipnya adalah mengekstraksi semua senyawa yang mungkin larut. Pengujian ini menunjukkan efisiensi penyaringan dan potensi kandungan senyawa yang bermanfaat. Dan parameter kunci yang diamatinya yaitu presentasi, berat sisa hasil penguapan pelarut, ekstrak kering, sisa penguapan harus dikeringkan hingga bobot konstan pada suhu 105 derajat Celcius. Berat konstan ini menjamin hanya sari ekstrak yang tersisa tanpa sisa pelarut atau air. Selanjutnya untuk nomor 4 yaitu kadar rabut total. Pada metode pengujiannya menggunakan metode gravimetrik, yaitu dengan membakar sampel pada suhu tinggi, biasanya 550-600 derajat Celcius dalam tanur listrik, hingga semua bahan organik terbakar habis, kemudian menimbang residu anorganik yang tersisa. Metode ini mengukur berat sehingga disebut gravimetrik. Tanur listrik adalah alat utama yang digunakan untuk mencapai suhu yang tinggi yang diperlukan. Kemudian prinsip pengujiannya yaitu untuk membakar bahan dalam tanur dengan suhu 600 derajat Celcius selama 3-8 jam, sehingga seluruh unsur pertama pembentuk senyawa organik seperti karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen habis terbakar dan berubah menjadi gas. Prinsipnya adalah oksidasi sempurna materi organik. Suhu yang tinggi dan waktu yang cukup menjamin bahwa yang tersisa hanyalah anorganik oksida logam yang tidak menguap. Dan untuk parameter kunci yang diamatinya yaitu berat sisa anorganik mineral yang tertinggal setelah pembakaran sempurna suatu bahan. Hasil akhir dihitung sebagai presentase berat abu terhadap berat awal sampel. Bobot konstan adalah parameter kritis yang menjamin pembakaran sudah selesai, tidak ada lagi arang atau bintik hitam yang tersisa. Selanjutnya untuk nomor 5, kromatografi lapis tipis atau KLT. Pada metode pengujiannya, teknik kromatografi yang digunakan untuk analisis kualitatif, identifikasi, dan semi kuantitatif zat aktif, atau untuk memantau proses pemisahan. KLT adalah metode sidik jari fingerprint yang cepat. Fungsi utamanya adalah memastikan identitas suatu bahan baku, simplisia atau ekstrak dengan membandingkan pola noda sampel dengan standar. Pada prinsip pengujiannya didasarkan pada pemisahan senyawa secara kromatografi yang melibatkan dari efek adsorpsi dan partisi. Prinsip pemisahan terjadi karena adanya perbedaan afinitas komponen sampel terhadap pesedia adsorpsi seperti silika gel dan pesegerap kelarutan dan partisi. Dan untuk parameter kunci yang diamati yaitu profil kromatogram. Profil kromatogram adalah visualisasi noda-noda yang terpisah. Parameter kunci yang digunakan untuk identifikasi adalah nilai RF, faktor retensi, jarak tempuh noda dibagi jarak tempuh pelarut, dan warna atau reaksi noda terhadap reaksi penampak bernoda.
Kemudian untuk nomor 6, kadar kandungan minyak atsiri. Pada metode pengujiannya yaitu menggunakan penyulingan destilasi, kemudian ekstraksi dengan parut organik maserasi, dan adsorpsi oleh lemak padat. Metode standar farmakope yang paling umum adalah destilasi uap. Menggunakan alat seperti Clevenger. Metode lain digunakan untuk tujuan spesifik, misalnya maserasi untuk sampel yang rentan panas. Kemudian untuk prinsip pengujiannya bergantung pada metode yang digunakan. Umumnya melibatkan isolasi minyak dari bahan dasar, misalnya menggunakan destilasi uap, dan kemudian dikuantifikasi atau analisis komponennya. Prinsip utama pada destilasi adalah kodestilasi, minyak dan air menguap bersama, dan pemisahan gravitasi. Minyak yang tidak larut akan terpisah di tabung ukur yang dikalibrasi. Dan pada parameter kunci yang diamatinya yaitu faktor biologis sebelum ekstraksi dan faktor teknis saat dan setelah ekstraksi. Parameter kunci kuantitatif yang diamati adalah volume minyak atsiri yang terkumpul. Biasanya dinyatakan dalam persen volume per bobot. Dan selanjutnya untuk nomor 7 yaitu kadar flavonoid total. Pada metode pengujiannya yaitu menggunakan metode spektrofotometri UV visible dengan menggunakan reaksi HLCl3. Ini adalah metode yang paling umum dan terstandarisasi. HLCl3 berfungsi sebagai reaksi untuk membentuk kompleks berwarna yang dapat diukur. Untuk prinsip pengujiannya yaitu didasarkan pada metode spektrofotometri UV visible yang melibatkan reaksi pembentukan kompleks berwarna antara gugus hidroksil flavonoid dengan reaksi logam. Prinsipnya adalah kuantifikasi warna ion Al3+ berinteraksi dengan gugus OH pada posisi C3 atau C5 dan C0 di C4 flavonoid untuk menghasilkan kompleks yang biasanya berwarna kuning orange. Dan untuk parameter kunci yang diamatinya menggunakan metode analisis reaksi, larutan standar, panjang gelombang, kurva kalibrasi dalam analisis kuantifikasi. Parameter kunci kuantifikasi yaitu larutan standar. Digunakan standar flavonoid murni, misalnya quercetin atau rutin, untuk membuat kurva kalibrasi. Kemudian kurva kalibrasi digunakan untuk mengubah nilai absorbansi sampel menjadi konsentrasi miligram per gram. Kemudian pada panjang gelombang harus dipilih lambda maksimum yang spesifik, umumnya 415-435 nanometer, agar sensitivitas pengukuran optimal. Kita telah melihat bahwa standarisasi bukan sekedar prosedur, melainkan fondasi krusial yang menjamin 3 hal utama, yaitu mutu pada konsistensi produknya, keamanan pada bebas dari cemarannya, dan khasiat pada efektivitas terapeutiknya. Standarisasi inilah yang membedakan jamu dari obat herbal standar atau OHT dan OHT dari fitofarmaka, dan standarisasi ini dimulai sejak pemilihan bibit, proses panen, hingga menjadi ekstrak yang teruji. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.